Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Teman, pada kegiatan sore kali ini saya mengisi kegiatan sore dengan bertanam cabai secara semi intensif. Tanaman cabai yang saya tanam pada kebun ini adalah tanaman cabai rawit hijau, dimana karena ini sudah ditumbuhi oleh tanaman pinang dan agak teduh teman-teman, maka saya memilih varietas cabai rawit hijau karena mereka adaptif terhadap intensitas cahaya matahari yang kurang. Di sini teman-teman, sore ini kami akan melakukan pemangkasan pada batang cabai yang masih muda. Standar shopnya teman-teman, sebenarnya tanaman cabai ini justru dilakukan perempelan apabila tumbuh tunas pada setiap ketiak daun dan dibiarkan terbentuk percabangan secara normal. Namun ada alternatif di mana justru pada batang utama ini kita potong. Apa manfaat dari pemotongan ini dan dalam kondisi seperti apa sebaiknya dilakukan pemangkasan ini? Tanaman kami cabai dalam satu jalur lurus, satu baris saja. Artinya ini ruang cahaya cukup luas sehingga apabila kita lakukan pemotongan maka akan terbentuk batang-batang sekunder yang tumbuh dari setiap ketiak daun. Ini akan segera meneduhi atau membentuk tajuk yang lebih banyak ketimbang tidak dilakukan pemotongan. Keuntungannya adalah media di sekitar pangkal batang menjadi lebih teduh. Nah, ini akan memacu atau mempertahankan kelembapan tanah sehingga akar bisa bekerja lebih baik lagi. Pemangkasan pada tanaman cabai tidak efektif apabila kita menanam dalam kerapatan tinggi pada tanaman cabai, sehingga nanti apabila kita tetap lakukan pemangkasan maka akan terbentuk tajuk yang terlalu bertumpuk dan terlalu rapat. Tanaman cabai ini berumur sekitar 15 hari. Jarak barisan cabai dengan barisan tanaman pinang sekitar 1,5 meter, sedangkan jarak dalam satu baris tanaman cabai ini kurang lebih 50 cm. Pemangkasan pada tanaman cabai idealnya menurut kami adalah saat tanaman belum membentuk cabang secara alami, namun jangan terlalu muda. Usahakan paling tidak ada 6 atau 7 lembar daun yang terbentuk di lahan. Kenapa demikian, teman-teman? Karena kita merencanakan untuk tanaman cabai ini kita akan memelihara antara 4 sampai 5 cabang baru yang terbentuk dari ketiak daun nanti setelah pemangkasan. Jumlah cabang yang kita pelihara kita sesuaikan dengan jarak tanam serta kesuburan tanah yang kita gunakan untuk menanam cabai. Penanaman yang kami lakukan sebenarnya semi intensif atau bahkan non intensif. Ini dikarenakan kami hanya memiliki sedikit waktu, yaitu sore hari, pun ini adalah di sela-sela waktu untuk perawatan kebun sawit kami. Malahan saat ini pun kami tengah mempekerjakan atau minta bantuan pekerja untuk memelihara kebun kelapa sawit di lahan yang berbeda. Dengan jumlah bibit sekitar 500 hingga 800 tanaman, maka kami hanya menggemburkan lokasi yang akan kita tanami dengan diameter sekitar 50 cm. Tanaman kita tanam tanpa menggunakan pupuk dasar sama sekali. Hanya nanti apabila ada waktu longgar, maka penggemburan bisa kita perluas sesuai ukuran tanaman. Cabai yang telah terbentuk cabang seperti ini juga bisa kita lakukan pemangkasan. Manfaat lain dari pemangkasan ini sebenarnya adalah untuk menunda terbentuknya pembungaan. Selain itu nanti saat berbunga, tanaman cabai ini juga akan langsung berbunga dalam jumlah yang lebih banyak karena jumlah cabang yang muncul atau batang yang muncul setelah pemangkasan ini pada setiap ketiak daun
Jumlahnya tentu lebih banyak daripada satu batang yang menjulur ke atas ini. Jadi kita bisa lakukan pemangkasan di sini juga. Dan ini nanti besok akan terbentuk cabang-cabang pada setiap ketiak daun ini, terutama pada ketiak daun bagian atas. Hasil dari tanaman yang telah kita pangkas beberapa hari yang lalu ini telah menunjukkan gejala tumbuhnya tunas-tunas di ketiak daun. Dan sebagai konsekuensinya tentu saja kita harus memberikan pupuk susulan yang proporsional untuk menyangga pertumbuhan semua cabang yang terbentuk. Ada risiko yang harus dipertimbangkan, di mana pemangkasan ini nanti akan membentuk banyak cabang dan banyak bakal buah. Apabila media tanam yang kita gunakan untuk menanam ini kurang begitu subur, maka akibatnya nanti ukuran buah menjadi kecil. Ini berarti kualitas buah kurang bagus untuk pemasaran nantinya. Oh iya teman-teman, kata tetangga dari tetangga kami, kalau kita sering-sering menanam cabai ini, kita tidak akan terlalu kaget, tidak akan terlalu sakit hati apabila mendengar omongan pedas. Tiap hari kita mainnya pedas. Beraktivitas di kebun seperti ini kalau bagi kami kok rasanya kegiatan yang paling mengasihkan. Tanpa kita sadari, seringkali tahu-tahu sudah gelap dan terdengar suara azan. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah akan terdengar azan maghrib dan memang sudah sore. Kami biasa berangkat kerja ini menunggu selesai sholat asyar. Kita akan lanjutkan, masih banyak tanaman yang belum dilakukan pemangkasan. Yang ini akan kita lanjutkan pada besok hari. Sekian dulu video ini mengenai tanaman cabai. Terima kasih sudah menonton dan hadir dalam channel sederhana ini. Saya akhiri, billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.